Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan serta kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini merupakan kegiatan modul Nusantara yang kedua, yaitu kunjungan ke tempat ibadah Masjid Raya Al-Masun atau yang dikenal dengan Masjid Raya Medan. Mari kita simak sedikit sejarah tentang Masjid Raya Al-Masun di Kota Medan. Sejarah pembangunan Masjid Al-Masun dipimpin oleh Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam, yaitu sebagai pemimpin Kesultanan Delhi pada masa itu. Pembangunan masjid sendiri dimulai pada tanggal 21 Agustus 1906 hingga rampung pada tanggal 10 September 1909, sekaligus digunakan sebagai tempat pelaksanaan sholat Jumat pertama kali di masjid ini. Keseluruhan pembangunan menghabiskan dana sebesar 1 juta gulden. Sultan sengaja membangun masjid kerajaan ini dengan megah karena menurut prinsipnya hal itu lebih utama ketimbang kemegahan istananya sendiri, yaitu Istana Maimun. Pendanaan pembangunan masjid ini ditanggung sendiri oleh Sultan, tetapi konon Chong Afi atau tokoh kota Medan dari etnis Tionghoa yang sejaman dengan Sultan Ma'mun Al-Rashid turut berkontribusi mendanai pembangunan masjid ini. Arsitektural Masjid Al-Masun pada awalnya dirancang oleh arsitek Belanda, yaitu Van Erp yang juga merancang Istana Maimun. Tetapi kemudian prosesnya dikerjakan oleh Ja Tindeman. Van Erp ketika itu dipanggil ke Pulau Jawa oleh pemerintah Hindia Belanda untuk bergabung dalam proses restorasi Candi Borobudur di Jawa Tengah. Sebagian bahan bangunan diimpor antara lain marmer untuk dekorasi diimpor dari Italia, Jerman, dan kaca patre dari Tiongkok, dan lampu gantung langsung dari Prancis. J.A. Tenggimen, sang arsitek, merancang masjid ini dengan denah simetris segi 8 dalam corak bangunan campuran Maroko, Eropa, dan Melayu, serta Timur Tengah. Denah dan persegi 8 ini menghasilkan ruang bagian dalam yang unik, tidak seperti masjid-masjid kebanyakan. Tempat penjuru masjid masing-masing diberi beranda dengan atap tinggi berkubah warna hitam. Melengkapi kubah utama di atap bangunan utama masjid, masing-masing beranda dilengkapi dengan pintu utama dan tangga hubung antara pelataran dengan lantai utama masjid yang ditinggikan kecuali bangunan berada di sisi mihrab. Segi 8 pada bagian luar masjid tampil dengan 4 gang pada keempat sisinya yang mengelilingi ruang sholat utama. Gang-gang ini mempunyai deretan jendela-jendela tidak berdaun yang berbentuk lengkungan-lengkungan yang berdiri di atas balok. Baik itu beranda maupun jendela-jendela lengkungan itu mengingatkan desain bangunan kerajaan-kerajaan Islam di Spanyol pada abad pertengahan. Sedangkan kubah pada masjid mengikuti model Turki dengan bentuk yang patah-patah bersegi 8. Di bagian dalam masjid terdapat 8 pilar utama berdiameter 0,60 meter yang menjulang tinggi untuk menyangga kubah utama pada bagian tengah masjid. Selain itu, terdapat juga sebuah mimbar yang terlihat sangat mewah yang berbahan dasarkan marmer. Yang biasanya mimbar ini digunakan oleh penceramah untuk memberikan ceramahnya atau khotbah pada hari Jumat atau hari-hari besar Islam lainnya.
serta ornamen-ornamen yang menghiasi bagian dalam Masjid Al-Masun dihiasi dengan berbagai motif bunga serta tumbuh-tumbuhan yang menghiasi hampir seluruh ornamen dalam masjid, termasuk bagian kubah utama masjid yang berada di ruang utama. Di sisi kanan dan di sisi kiri Masjid Raja Al-Masun Medan terdapat 5 makam Raja Kesultanan Delhi yang dimakamkan, yakni Tuan Kupang V Pasutan atau Raja Delhi yang keempat, Tuan Kupang V Gandar Wahid Raja Delhi ke-5, Sultan Amaluddin Perkasa Alam Raja Delhi ke-6, Sultan Osman Perkasa Alam Raja Delhi ke-7, dan Sultan Mahmud Perkasa Alam Raja Delhi yang ke-8. Sekian pembahasan singkat mengenai Masjid Raya Al-Masun di Medan, Sumatera Utara. Semoga video ini dapat meningkatkan rasa cinta kita terhadap budaya peninggalan-peninggalan bersejarah di tanah air dengan menjaga kelestarian adat dan budaya kita bersama, serta meningkatkan rasa toleransi kita atas keragaman adat budaya di negeri kita yang kaya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.